Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, rapat sena terbuka dalam rangka wisuda lulusan sarjana Strata 1 Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Yamra Merauke tahun akademik 2022-2023 Sabtu 17 Rabiul Tsani 1444 Hijriah segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Ketua dan anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yamra Merauke, Ketua STIT, Ketua Yamra Puket 1, Puket 2, dan Sivitas Akademika memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Zulkarnain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan lagu Mars STIT. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. STIT mengemban tugas suci, melaksanakan amanah ilahi, mewujudkan cita-cita mulia, membangun insan yang beriman. STIT siap mengabdi, mencerdaskan masyarakat yang berilmu dan beramal, berjiwa Pancasila. Majulah STIT-ku,
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembukaan rapat Senat terbuka dalam rangka wisuda lulusan Sarjana Strata 1 S1 Program Studi Pendidikan Agama Islam Tarbiyah Yamra Merauke tahun akademik 2022-2023. Kepada yang terhormat Ketua STIT Yamra Merauke, dipersilakan untuk membuka rapat Senat terbuka. Naskah pembukaan rapat Senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Yamra Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Sabtu 12 November 2022 Masehi bertepatan 17 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Pembukaan rapat Senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Yamra Merauke dengan acara wisuda program studi strata 1 Pendidikan Agama Islam angkatan 6 dan 7 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan rapat Senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Yamra Merauke saya nyatakan dibuka secara resmi. Pembacaan surat keputusan Ketua STIT Yamra Merauke. Dalam hal ini akan dibacakan Wakil Ketua 3 kepada yang terhormat Bapak Haji Mardianto. Dengan hormat disilakan. Keputusan Ketua STIT Yamra Merauke nomor 112 garing KPTS garing STIT Datar Yamra garing MFK garing 2022 tentang wisuda lulusan program studi Sarjana Strata 1 Pendidikan Agama Islam Tarbiyah tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yamra Merauke setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil ujian komprehensif dan ujian skripsi mahasiswa program studi Strata 1 Pendidikan Agama Islam STIT Yamra Merauke tahun 2022. 2. Yudisium kelulusan mahasiswa program studi Sarjana Strata 1 Pendidikan Agama Islam STIT Yamra Merauke tanggal 4 November 2022 memutuskan menetapkan nama-nama wisudawan salah satu program studi pendidikan agama Islam STIT Yamra Merauke tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku setanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Merauke pada tanggal 12 November 2022. Ketua STIT Yamra Merauke tertanda Abdul Rashid M. Akib MPDI NIDN 2110606802. Lampiran 1 SK Ketua STIT Yamra Merauke nomor 112 garing KPTS garing STIT garis datar Yamra
MRK/2022. Tanggal 12 November 2022. Wisuda lulusan salah satu program studi pendidikan agama Islam. Nomor 1, nama Feni Fatmawati, NIM 17.17.0463, NIMCO 83.620.117001. Tempat tanggal lahir Rawasari 27 Juni 1999. Indeks prestasi 3,63, kelulusan dengan pujian. 2. Marsia, NIM 17.17.0464, NIMCO 836201170002. Tempat tanggal lahir Kebumen 20 Desember 1974. Indeks prestasi 3,65, kelulusan dengan pujian. 3. Nama Suniati, NIM 17.17.0468, NIMCO 836201170003. Tempat tanggal lahir Soro 23 April 1989. Indeks prestasi 3,67, kelulusan dengan pujian. 4. Nama Ade Triani, NIM 18.18.0471, NIMCO 836201180001. Tempat tanggal lahir Merauke 16 April 2000. Indeks prestasi 3,41, kelulusan sangat memuaskan. 5. Nama Arda Anissa Putri, NIM 18.18.0472, NIMCO 836201180002. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 26 Agustus 1999. Indeks prestasi 3,69, kelulusan dengan pujian. 6. Nama Sulis Jayanti, NIM 18.18.0473, NIMCO 836201180003. Tempat tanggal lahir Merauke 6 Mei 1999. Indeks prestasi 3,64, kelulusan dengan pujian. 7. Nama Amalia Masita, NIM 18.18.0474, NIMCO 836201180004. Tempat tanggal lahir Sleman 30 Maret 2000. Indeks prestasi 3,15 dengan predikat sangat memuaskan. 8. Nama Arif Cahyono, NIM 18.18.0476, NIMCO 836201180006. Tempat tanggal lahir Merauke 26 Mei 1996. Indeks prestasi 3,36 dengan predikat sangat memuaskan. 9. Nama Rahmawati, NIM 18.18.0479, NIMCO
62011809. Tempat tanggal lahir Selayar 12 Maret 1983 dengan indeks prestasi 3,62 dan predikat dengan ujian. Ketua STT Yamra Merauke tertanda Abdul Rashid M. Akib MPDI NIDN 2111068002. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan alumni oleh Ketua STIT Yamra Merauke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon inayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Sabtu 12 November tahun 2022 Masehi bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, saya mewakili Koordinator Kopertais Wilayah 8 Sulawesi, Maluku, dan Papua mengukuhkan saudara-saudari sebagai lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yamra Merauke, program studi strata 1 Pendidikan Agama Islam dengan gelar Sarjana Pendidikan atau SPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang ada. Saudara diberi hak dan kewajiban sesuai dengan kompetensi gelar akademik tersebut. Semoga ilmu yang saudara-saudari peroleh dapat bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semua. Merauke 12 November 2022, 17 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, Kopertais Wilayah 8 Sulawesi, Maluku, dan Papua, Sekretaris Dr. Taufik Sanusi Malik. Demikian pengukuhan ini. Dengan demikian, mulai malam ini di belakang nama Anda sudah boleh didampingi dengan gelar SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar setia wisudawan. Pembacaan ikrar sudah dimulai. Ikrar wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Yamra Merauke. Bismillahirrahmanirrahim. Kami wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Yamra Merauke yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berikrar: 1. Senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi norma-norma ilmiah dalam pengabdian kami, serta berupaya meningkatkan pengetahuan demi harkat dan martabat kemanusiaan. 2. Senantiasa untuk berbakti dan mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Senantiasa setia dan menjunjung tinggi nama baik alma mater. Bacaan ikrar telah selesai. Telah selesai. Kembali.
Menyanyikan lagu Padamu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan. Sambutan Ketua SIT Yamra Merauke kepada yang terhormat Bapak Abdul Rasid MAG MPDI dengan hormat disilakan. Yang terhormat Bapak Bupati, yang dalam ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Terhanus Agustinus Doko Britno MG, yang kami hormati Koordinator Kopertais Wilayah 8, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Kopertais Dr. Nur Taufik Sanusi MAG, yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Raya beserta jajarannya, dan juga diwakili oleh Bapak Haji Abdul Aziz MSI, Wakil Ketua Yamra Merauke. Yang kami hormati rekan-rekan dosen dan pengelola STIT Yamra Merauke, dan yang kami hormati pula unsur Forkompinda di Kabupaten Merauke. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi, pemuka agama, pemuka masyarakat, pimpinan pondok pesantren, dan seluruh hadirin dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Dan yang malam ini istimewa, yang kami cintai dan banggakan, para wisudawan wisudawati STIT Yamra Merauke angkatan 6 dan 7. Terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Izakut bekai, izakut kai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur dan bangga pada malam hari ini, Sabtu tanggal 12 November 2022 atau bertepatan tanggal 17 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. STIT Yamra Merauke dapat kembali mewisuda sebanyak 9 orang lulusan program studi strata 1 Pendidikan Agama Islam. Berkat dukungan perhatian dari masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Merauke, bimbingan, pendampingan jajaran Kementerian Agama RI melalui Kopertais W8 dan semua unsur yang terkait. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya selaku pimpinan STIT Yamra Merauke memberikan wejangan kepada segenap wisudawan sekalian. Saya berpesan kepada wisudawan dan wisudawati sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan dimanapun. Karena barang siapa yang pandai bersyukur kepadanya, maka Allah akan menambah berbagai macam kenikmatan tersebut. Rasa syukur dan sukacita yang mendalam
bahwa kondisi dan suasana masyarakat dan bangsa kita menghadapi cobaan berupa pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun terakhir, berdampak sangat luas dalam berbagai bidang kehidupan kita, khususnya dalam bidang pendidikan. Bagaimana pendidikan kita mengalami keterbatasan dalam proses pengajaran dan transfer pengetahuan kepada peserta didik. Selama masa tersebut, dunia pendidikan kita dipaksa untuk merubah metode dan kurikulum pembelajaran, sehingga muncul istilah kurikulum darurat. Namun cobaan dan keterbatasan tersebut dapat kita lalui bersama berkat doa dan ikhtiar kita bersama. Kepada wisudawan dan wisudawati yang berhasil meraih prestasi sebagai lulusan terbaik, saya ucapkan selamat atas prestasi luar biasa yang telah dicapai. Semoga sukses ini berlanjut dalam karya dan karir selanjutnya. Teruslah berprestasi, harumkan nama keluarga, alma mater dan bangsa Indonesia sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap wisudawan dan wisudawati lainnya, saya juga mengucapkan selamat atas lulusan dari kalian semua dari kampus tercinta ini. Semoga semua yang telah diperoleh selama belajar di kampus hijau sebagai bekal dalam berjuang dan berkarya di tengah-tengah masyarakat. Kami yakin wisudawan semua akan menjadi bagian dari solusi dari berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Sebagai penutup, perkenankan saya atas nama Ketua STT Yamra Merauke sekali lagi menyampaikan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua wakil ketua 1, 2, dan 3, ketua program studi, para pembimbing tugas akhir, para penasihat akademik, para dosen dan pengelola STT Yamra Merauke atas kerja keras dan kesabarannya, juga kepada pemberi beasiswa yang telah membantu banyak mahasiswa kami sampai lulus. Semoga Allah Ta'ala membalas budi baik ibu, bapak, dan saudara semua dengan imbalan yang berlipat ganda. Terima kasih dan penghargaan saya juga sampaikan kepada alumni STAIS, STT, mitra kerjasama, serta masyarakat yang telah mendukung terlaksananya proses pembelajaran di STT Merauke secara utuh, aman, nyaman, dan kondusif. Billahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Yayasan Masjid Raya Merauke dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua Yamra Merauke. Kepada yang terhormat Bapak Haji Aziz dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Alhamdulillah, amin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali tentunya atas nama Ketua Yayasan dan segenap pengurus menyampaikan selamat, propisiat dan apresiasi kepada segenap wisudawan dan wisudawati yang pada malam hari ini telah diwisuda dan dikukuhkan menjadi sarjana strata 1. Pesan singkat dari yayasan kepada para wisudawan, abdikan ilmu yang Anda peroleh, sehingga Anda bisa dilihat oleh khalayak, oleh masyarakat banyak, bagaimana mengimplementasikan ilmu-ilmu Anda di dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Bapak Bupati yang kami hormati, ada beberapa keberhasilan dari STIT. Kami mencatat pada saat sekarang ini, alhamdulillah jumlah mahasiswa sudah mulai banyak, mulai ditambah dan diekspansikan. Kemudian juga kualitas dan kuantitas dosen sudah mulai bagus, Kemudian proses perkuliahan juga berjalan dengan lancar. Tentunya juga ada peningkatan kesejahteraan di sivitas akademika,
Dan yang paling membanggakan adalah gedung kita yang bagus ya, sudah kita bisa pergunakan perkuliahan yang bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang lainnya. Namun demikian, ada beberapa yang kurang berhasil atau belum berhasil ya. Ada beberapa hutang yang harus dibayar oleh STIT. Apa itu? Yang pertama tentang akreditasi ya. Kita harapkan tahun-tahun depan ini kita sudah bisa tingkatkan dari akreditasi C meningkat menjadi B ya. Kita usahakan semaksimal mungkin. Kalau perguruan tinggi lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Yang berikut ada peningkatan prodinya. Sekarang cuma 1 ya. Usahakan dalam dekade 1-2 tahun ke depan ya, sesuai dengan rencana jangka menengah tempo hari, kita harus mampu untuk meningkatkan menjadi minimal 2 prodi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Merauke dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Agustinus Joko Buritno MSI dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Pertama-tama, saya atas nama pemerintah Kabupaten Merauke mengucapkan provisian buat para wisudawan, wisudawati yang pada hari ini mengikuti wisuda lengkap sehingga menjadi sarjana pendidikan. Pemerintah pada dasarnya mempunyai peranan untuk mencerdaskan kehidupan seluruh warga negaranya. Tetapi peran serta dari yayasan atau perguruan tinggi keagamaan dan swasta yang ada di Kabupaten Merauke ini juga sangat penting dan juga turut serta membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang saat ini dilakukan oleh STIT, yang mana juga sudah menelurkan sarjana-sarjana yang nantinya akan mengabdi di tengah-tengah masyarakat dan menjadi solusi bagi masyarakat. Karena anak-anak yang jadi sarjana pada malam hari ini adalah sarjana pendidikan yang berbasis pada agama Islam. Tentunya anak-anak ini mempunyai kelebihan daripada sarjana-sarjana yang lain yang mungkin secara umum, sehingga dari segi etika dan moralitas mungkin para sarjana ini mempunyai kelebihan juga gitu, sehingga nantinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi dalam perkembangannya dalam dunia pemerintahan, pada saat ini kita sudah menjadi Provinsi Papua Selatan. Tentunya nanti para sarjana ini akan dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam membangun masyarakat di wilayah Provinsi Papua Selatan ini. Pemerintah tidak henti-hentinya mendorong peran serta semua pihak, perguruan tinggi swasta dan keagamaan, untuk bersama-sama berperan serta membangun manusia yang ada di wilayah Papua Selatan ini dengan mendidik dan menelurkan para sarjananya sehingga nanti bisa dikembangkan di tengah-tengah masyarakat dan juga dapat membantu anak-anak kita yang mungkin masih di bangku SD atau SLTP atau SLTA, dan nantinya kalau mempunyai gelar SPD berarti akan jadi guru. Tapi juga terbuka peluang untuk menjadi yang lainnya juga. Bisa juga di dunia usaha, dunia swasta,
ataupun di birokrasi, semua itu bisa terbuka luas, tergantung dari nasib masing-masing. Karena manusia berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Saya kira itu sudah terbukti di mana-mana. Kita berusaha setengah mati, tetapi Tuhan yang ini yang punya. Jadi semua harus kita terima dan kita syukuri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya atas nama pemerintah Kabupaten Merauke tetap mengajak kita semua untuk tetap berperan serta dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada di wilayah Papua Selatan ini, khususnya di Kabupaten Merauke. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi mengucapkan selamat kepada para wisudawan, para orang tua, dan juga sivitas akademika STIT Yamra Merauke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Sekretaris Korportais Wilayah 8 kepada yang terhormat Bapak Dr. Nur Taufik Sanusi MAG, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Bapak Dr. Andes Agustinus Joko Guritno MSI. Ini tidak ada kaitannya dengan Wulan Guritno ini, Pak. Tidak ada ya? Sama marganya mungkin sama. Bapak Ketua Yayasan yang diwakili oleh Wakil Ketua Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Ketua STIT Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yamra Merauke beserta seluruh jajarannya. Tahun 1961 Robert H. Terry menulis buku yang berjudul The Principle of Management, prinsip-prinsip dasar manajemen. Dalam bukunya itu Terry mengungkapkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 prinsip dasar dalam manajemen. Yang pertama, manajemen itu harus punya planning, perencanaan, visi, misi, rencana ke depan. Jadi kalau ada sesuatu, ada organisasi, ada sekolah tinggi, bahkan ada pemerintahan yang tidak punya planning, tidak punya visi, itu berarti tidak punya manajemen. Yang kedua, harus punya organizing, penataan. Ketuanya siapa, wakil ketuanya siapa, ketua prodinya siapa, tata usahanya siapa. Selain itu harus memiliki anggaran dasar yang jelas dan memiliki anggaran rumah tangga yang jelas. Itu. Nanti kalau sudah ada organizingnya, sudah ada planningnya, sudah ada organizingnya, siapa-siapa yang mau jalankan, baru yang ketiga kata Terry harus ada actuality. Apa yang direncanakan harus dilaksanakan. Nah, dalam pelaksanaan itu harus ada yang keempat kata Terry, controlling. Kontrol, pengawasan. Jangan sampai apa yang dilakukan itu keluar dari apa yang direncanakan. Satu lagi, biasanya sering ditambah dengan
evaluasi. Jadi planning, organizing, actuating, controlling, evaluasi. 5 prinsip dasar manajemen yang dibangun Robert H. Terry ini dalam bukunya The Principle of Management menjadi pegangan pada organisasi-organisasi besar, perusahaan-perusahaan besar, bahkan dipakai dalam sebuah pemerintahan yang maju sekalipun. Yang menarik adalah di dalam agama kita diajarkan 5 rukun Islam. Yang pertama kita diajarkan syahadat. Syahadat itu berasal dari kata syahidah. Syahidah itu artinya penglihatan. Jadi kalau planning itu salah satu di antaranya harus mengandung visi. Visi itu apa sih? Pandangan, penglihatan ke depan. Lalu apa syahadah kita? Apa planning kita ke depan? Apa visinya orang kita diajarkan oleh agama? Asyhadu an la ilaha illallah, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, tujuannya adalah mencari ridha Allah. Itu planningnya sarjana sekolah tinggi agama Islam, syahadanya. Lalu yang kedua kita diajarkan sholat. Sholat itu apa sih? Sholat adalah sebuah ritual milih imam. Imamnya tidak boleh sembarangan. Menurut ketentuannya imamnya harus S2 dan memiliki NIDN imamnya. Jadi mohon maaf, yang belum memiliki NIDN tidak boleh dulu jadi imam. Di belakang imam itu tidak boleh sembarangan, karena bacaannya harus fasih juga. Kenapa? Kalau imamnya wudunya batal mungkin karena kentut, ya imamnya harus mundur diganti oleh orang yang ada di belakangnya. Banyak organisasi yang hancur ini sekarang ini karena imamnya sudah berkali-kali kentut, tidak mau mundur-mundur. Banyak itu. Kalau organisasi sholat, organizing sholat, imamnya kentut, mundur Pak, diganti oleh yang di belakangnya. Siapa? Di mana tempatnya laki-laki yang terbaik? Di mana tempatnya paling afdol perempuan? Di mana tempatnya yang afdol anak-anak? Ada anggaran dasar lagi. Apa itu? Al-Fatihah. La raka'ata lima la yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada rakaat dihitung kalau tidak pakai Fatihah. Berarti itu anggaran dasar. Mau tidak mau harus dibaca itu. Ada anggaran rumah tangga juga. Apa itu? Ya surah-surah di belakang Fatihah itu. Biasanya kita pakai sesuai temanya. Jadi kalau temanya pilkada, biasanya ayatnya ayat pilkada juga. Kalau temanya pengantin, ya ayat-ayat tentang pengantin. Itu anggaran rumah tangganya. Nah, berarti kita juga diajarkan organizing itu sebenarnya. Karena dimilih pemimpin, milih imam, siapa di belakangnya, penempatan yang tepat, punya anggaran dasar, punya anggaran organizing, itu sama dengan sholat ternyata. Lalu kita diajarkan tentang zakat ya, ketiga. Apa itu zakat? Zakat itu memisahkan penghasilan kita 2,5% saja. Saya ini sudah sering bicara, saya pernah bicara di depan IWABA, Ikatan Wanita Perbankan. Jadi istri-istri para pejabat Bank Indonesia. Begitu saya bicara tentang zakat, semuanya antusias. Luar biasa penjelasan. Berarti afdal sekali itu zakat. Ya, pas giliran dimintai zakatnya, tidak tahu, kabur semua. Saya tanya suami saya dulu, Pak, ya. Aduh. Tapi ada orang, yang mana ini Pak? Ada orang datang, dia bilang, Bapak, saya belum makan 2 hari Bapak. Mereka tidak akan kenyang kalau kita ceramai tentang zakat 2 jam, tidak kenyang itu. Zakat diturun, tidak. Cukup cabutkan warna merah, nih kau ke warung Padang, kenyang dia. Kalau begitu zakat tidak bicara teori banyak-banyak, dia lebih membutuhkan
ritualisasi, laksanaan. Nah, yang ketiga kita punya puasa. Apa sih puasa itu? Puasa itu adalah sebuah ritual di mana kita dilarang melakukan sesuatu yang sebenarnya boleh. Ya kan? Makan itu boleh, tapi ada waktunya. Artinya kita harus menahan, mengontrol. Karena kalau sesuatu yang dilarang itu memang dilarang, itu bukan kontrol namanya, memang larangan. Tapi kalau dilarang melakukan sesuatu yang boleh, itu namanya kontrol. Kita boleh memacu kendaraan 100 km per jam, tapi kebetulan ada rambu 60 km per jam. Kita harus kontrol diri kita. Kontrol. Kalau tidak terkontrol bahaya, kecelakaan. Nah, berarti puasa mengajarkan juga kita controlling. Yang terakhir kita diajarkan haji. Apa itu haji? Haji itu ritual terbalik. Tawaf berlawanan dengan arah jarum jam. Arah jarum jam itu kan ke kanan. Tawaf ke kiri. Lalu kita disuruh flashback kembali ke masa Siti Hajar yang berlari Safa Marwah, Safa Marwah. Kita disuruh flashback lagi kembali pada peristiwa pengukuhan Nabi Adam menjadi manusia pertama di Jabal Rahmah. Artinya apa? Kita disuruh evaluasi. Berarti syahadah planning, sholat organizing, zakat actuality, controlling itu puasa, lalu kemudian haji evaluasi. Saya kadang-kadang bertanya, ini Robert Ciosteri dari mana ngambil the principle of management ini? Jangan-jangan dia mempelajari Al-Quran. Karena kenapa? Robert H. Terry menulis buku tahun 1961, sementara Al-Quran sudah ada 1400 tahun yang lalu. Kalau the principle management sudah ada dalam prinsip dasar rukun Islam, lalu kemudian dibahasakan oleh Robert Ciosteri menjadi the principle of management, pertanyaannya siapa yang nyontek? Al-Quran atau Ciosteri? Yang nyontek pasti belakangan. Nah, saya tidak mengatakan Terry nyontek, tidak. Saya cuma ingin mengatakan jangan-jangan Terry menulis the principle of management karena terinspirasi dari Al-Quran. Artinya apa sekarang? Kalau kita membuka Al-Quran, sekarang ini di negara-negara Eropa sudah banyak mulai ditemukan kemukjizatannya, mampu bersaing dengan sains dan teknologi. Itulah sebabnya kalau dulu orang masih memisahkan antara agama dengan sains, maka agama mengalami keterbelakangan. Mohon maaf, saya besar di Yogyakarta, Pak. Saya SMA, saya S1, saya S2 di Yogyakarta. Saya melihat bagaimana Universitas Islam Indonesia yang awalnya sekolah tinggi ilmu syariah itu ketika besar tidak tahu kemana fakultas syariahnya, hilang. Yang besar fakultas hukum, yang besar fakultas ekonomi, yang besar psikologi, mana syariahnya, tidak tahu kemana. Kenapa? Karena kita masih memisahkan antara agama dengan sains. Tapi ketika di awal abad ke-20 muncul kesadaran para tokoh, para pemikir kita bahwa antara agama dan sains adalah dua hal yang harusnya saling sejalan. Tren perguruan tinggi keagamaan itu sudah mulai meningkat. Harapan kami Stit Yamran Roke jangan menjadi Stit terus. Capek sebutnya Stit Merauke, aduh. Kalau begitu stay, jangan juga stay. Tadi ketua yayasan bilang tambah satu, jangan tambah satu Pak, tanggung. Dengan keluarnya PMA nomor 15 tahun 2022, sekarang untuk menjadi institut cukup memiliki 4 program studi. Kalau sebelum itu harus 6 program studi. Maka kemarin saya bisi Pak Ketua, bikin 3 program studi lagi. Tapi
ambil yang jangan pendidikan lagi. Ambil yang gelarnya nanti sarjana hukum. Ambil prodi yang gelarnya nanti sarjana ekonomi. Dan ambil nanti yang gelarnya sarjana sosial kalau perlu. Berarti Pak Ketua harus membuka satu ilmu hukum, yang kedua membuka ekonomi syariah atau perbankan syariah, yang ketiga harus membuka komunikasi dan penyiaran Islam. 3 ini ditambah dengan program studi PAI ini jadi 4. Kalau itu bisa dilakukan dalam 1 tahun ke depan, maka kira-kira 2-3 tahun ke depan, paling lambat 4 tahun ke depan, yang buka rapat senat bukan lagi ketua STIT, tetapi kita sudah bisa mendengar rapat senat terbuka dibuka oleh rektor IAI Yamra Merauke. Itu enak kedengarannya, Pak, dibanding dibuka oleh ketua STIT. Aduh, pernah stay tapi ya turun lagi jadi STIT. Jabatan saya terakhir tahun depan. Saya tidak tahu apa masih diberi amanah menjabat lagi, tetapi berarti ada pembukaan program pendaftaran program studi baru bulan Februari. Nah, di bulan Januari saya akan buatkan rekomendasi ketua STIT siap atau tidak siap. Ya mau tidak mau harus siap. Kalau tidak siap berarti bukan saya yang salah, kan begitu kan? Saya sudah bukakan jembatan, tapi kalau Pak Ketua tidak siap untuk memasuki, berarti yang salah bukan saya. Yang salah Pak Ketua. Mewakili koordinator Kopertai 98 mengucapkan selamat kepada STT Yamra Merauke. Tantangan, oh ya satu lagi Pak, kepada Bapak Bupati Merauke yang akan segera menjadi Gubernur Papua Selatan, kira-kira begitu. Saya ini wisuda ke-5 masih menggunakan gedung hotel. Apa artinya? Berarti belum punya auditorium sendiri. Kalau belum, sudah dengar beliau, sudah jadi catatannya katanya. Mudah-mudahan tahun depan kita song-song ini di Provinsi Papua Baru harus siap untuk menjadi institut. Jangan stay. Saya tidak mau kalau stay. Saya tidak mau. Jadi saya akan berikan rekomendasi 3 program studi baru. Apa saja terserah. Saya tidak mau kalau stay. Saya ingin di Merauke ini ada institut. Saya akan berikan rekomendasi untuk institut. Nanti. Oh itu sudah bisik-bisik. Berarti jadi bisnisnya. Padahal saya cuma aja ada. Oke, itu mewakili koordinator Kopertais mengucapkan selamat kepada Bapak Bupati. Mohon terus selalu dibantu, bahwa tujuan kita adalah mencerdaskan anak-anak kita, mencerdaskan generasi muda supaya kelak bisa bersama-sama membangun bangsa dan negara kita. Kepada para orang tua selamat, dan terakhir pada para wisudawan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, saya selalu menitip satu ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sekali lagi Allah mengedepankan orang yang beriman lalu orang yang berilmu, karena di mata Allah orang yang imannya baik, akhlaknya baik, moralnya baik, sekalipun ilmunya tidak terlalu tinggi, di mata Allah masih lebih baik ketimbang orang yang ilmunya tinggi, ketimbang orang yang gelarnya tinggi tapi akhlaknya jelek, moralnya jelek, dan agamanya jelek. Dan terakhir sekali ada pepatah Makassar begini, anak teo ko malandre nikato kasiasi lompo pako salang lalu balas sakate nih. Bagi orang Bugis Makassar tahu ini apa artinya. Hei anakku, janganlah bersedih karena mungkin dibesarkan oleh orang tua yang kurang mampu. Kelak kalian dewasa, balaslah mereka bukan dengan harta yang menjulang, bukan dengan pangkat dan jabatan yang tinggi, tapi dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Terima kasih. Allahumma fiqilak tertarik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Bapak Ustaz Haji Amran Al-Qosdijal, MPD, MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah saya pada malam hari ini untuk membawakan doa dalam Islam kepada agama sahabat. Saya persilahkan untuk menyesuaikan. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi sultan. Allahumma ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pada malam hari ini yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yam Ram Merauke Papua Selatan beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawati selama mengikuti pendidikan di STIT Yam Ram Merauke dalam jenjang strata 1 menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri mereka, keluarga dan lembaga mereka, maupun bagi mereka. Terimalah semoga mereka semakin cerdas, tangguh, dan istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang lapangan senat terbuka. Kepada yang terhormat Ketua STIT Yam Ram Merauke dipersilakan untuk rapat senat terbuka. Ya, sebelum saya tutup ada sedikit pantun. Pergi ke perbatasan Sota bersama orang Makassar. Sampai di tujuan membeli minyak kayu putih. Tampak kelihatan wajah wisatawan-wisawati sudah tidak sabar menunggu penutupan senat terbuka STT pada malam hari ini. Baik, penutupan rapat senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STT Yam Ram Merauke. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, serta dengan bantuan, dukungan dan kebersamaan Bapak Ibu semua unsur yang terkait, acara wisuda sarjana strata 1 program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yam Ram Merauke pada hari ini Sabtu 12 November 2022 masih bertepatan 17 Rabiul Akhir 1444 Hijriah telah terlaksana dan berjalan dengan lancar. Atas nama senat, aktivitas akademika dan jajaran penyelenggara atau pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yam Ram Merauke, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu serta kebersamaan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam acara ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat senat terbuka luar biasa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STT Yam Ram Merauke tahun 2022 saya nyatakan ditutup. Merauke 12 November 2022, Ketua STT Yam Ram Merauke
Pertanda Abdul Rasid Omar Akib MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian prosesi rapat senat terbuka telah selesai. Anggota Senat STIT Yamra Merauke, Ketua Yamra, dan Bupati Merauke meninggalkan tempat. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, keluarga besar STIT Yamra Merauke dalam kesempatan kali ini mengundang Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian untuk menikmati hidangan makan malam. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.